Bab 3 buku Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka berisi tentang perjuangan Tan Malaka setelah dibebaskan dari penjara. Tan Malaka berusaha mengumpulkan pengikutnya lagi, bersama pengikut setianya. Bab 3. Hak atas perlindungan diri. Hak negatif berupa perlindungan diri sama artinya dengan hak positif, yaitu hak mendapatkan mata pencarian. Keduanya atas jaminan negara, tidak sulit untuk memahaminya. Makanan lezat yang berlimpah, pakaian halus atau tebal untuk musim panas atau dingin bertimbun-timbun, kasurnya empuk, serta selimut dan kelambu tak kekurangan, tidak ada gunanya kalau perlindungan diri tak terjamin. Nasi dimakan terasa sekam, air diminum berasa duri. Tidur gelisah karena hati selalu dalam ketakutan. Para budak belian, pada zaman Yunani dan Roma sering mendapat pelayanan lahir yang memuaskan, seperti menjadi mandor perusahaan atau gurunya anak orang kaya. Namun mereka belum merasa aman tenteram dan menganggap dirinya manusia penuh. Tuan yang baik budi mungkin besok jatuh melarat ataupun meninggal. Si budak mungkin bertukar tuan dan tidak berhak apa-apa, tak dilindungi oleh undang-undang negara. Dia boleh dijual atau dibeli seperti barang, boleh dipekerjakan atau dipukuli sampai mati. Tak ada orang, golongan atau badan politik yang melindunginya. Di zaman feodal, budak tidak boleh lagi diperjualbelikan. Dia terikat pada ruang tanahnya. Hasil pekerjaan yang boleh untuk diri dan keluarganya, hanya cukup untuk keperluan hidup seperti budak belian Yunani, tidak ubahnya dengan hewan pengangkut. Sedangkan budak feodal di Prancis harus menanggung beban pajak yang berat. Dan hasil yang mereka peroleh, 14% harus dibayarkan kepada kaum ningrat, 14% lagi untuk kaum pendeta dan 53% diberikan kepada kerajaan. Mereka hanya memperoleh sisanya untuk keperluan bersama keluarganya. Bagaimana jika panen gagal dan si budak sudah banyak utang untuk membeli bibit, pupuk atau keperluan sosial layaknya manusia? Kalau saya tidak salah, dari 25 juta penduduk Prancis pada masa revolusi, kaum yang kaya dan berkuasa, yaitu ningrat dan pendeta jumlahnya hanya 200.000 orang atau 1% saja. Sisanya yang 99% adalah kaum yang dinamakan golongan ketiga, der Desten, termasuk di dalamnya kaum tani, buruh, dan borjuis bankir, majikan dan saudagar. Pendeta Siais yang mengambil bagian paling besar pada awal revolusi 1789 mengadakan tanya jawab yang jitu dan pendek. Apakah golongan itu? Orang lain menjawab, semua. Apakah mereka sampai sekarang? Orang lain menjawab, tidak apa-apa. Apakah kemauan mereka? Orang lain menjawab, semua. Kelompok ketiga bersikeras, memperjuangkan, dan dengan sempurna memperoleh hak asasi manusia individu atau les droits de l'homme, yang masih menjadi landasan hingga hari ini. Pergolakan merebut hak perorangan berupa positif dan negatif itu yang merebut hak memperoleh mata pencarian yang mendapat perlindungan pasti oleh undang-undang negara, sudah berlaku sejak lama terutama di dunia barat. Perjuangan proletar tanah melawan Patricia, tuan tanah Roma yang dipimpin berturut-turut oleh dua saudara Gracchus dan oleh Catalina, perjuangan buruh dan perusahaan di Jerman adalah tuntutan untuk mendapatkan hak yang pasti. Tetapi di Roma ataupun di Jerman, alat masyarakat lama dalam produksi sosial masih kuat, belum bisa ditumbangkan. Sebaliknya, alat masyarakat baru dalam produksi dan sosial masih belum cukup kuat untuk menggantikan yang lama. Masyarakat feodal di Prancis memang bobrok, ke dalam dan keluar, tak sanggup lagi meneruskan kehidupan masyarakat. Cara menghasilkan di atas tanah dan di perusahaan sangat mengungkung golongan baru kuat dalam masyarakat, ialah kaum borjuis dengan bantuan kaum proletar. Pertentangan hidup dalam segalanya, baik perekonomian, politik, sosial, kebudayaan, dan akhirnya dalam perlindungan, sangat menyolok. Hak luar biasa dari mereka yang memegang kekuasaan dapat dipakai setiap waktu terhadap siapa saja. Dengan lettre de cachet, tanpa tuduhan pelanggaran hukum yang pasti dan telah ditentukan sebelumnya, orang-orang yang tidak disukai dapat ditangkap dan ditahan di penjara kapan saja, selama yang diinginkan oleh mereka yang berkuasa. Sering terjadi mereka yang sama sekali tidak bersalah dikurung seumur hidup di penjara yang ruangannya gelap, sempit, dan kotor. Dalam pemeriksaan untuk mendapatkan bukti pelanggaran, yang dituduh dan ditahan itu boleh disiksa, dipukul, disepit anggota badannya dengan besi,
ditusuk jarinya atau dibakar mulutnya sampai si pesakitan terpaksa mengaku. Sering terjadi pesakitan mengakui tuduhan, bukan karena ia melakukan pekerjaan yang dituduhkan itu, melainkan karena tidak tahan siksaan. Hukuman dijatuhkan semaunya hakim saja. Tidak sedikit dijatuhkan pada orang yang sebenarnya tidak bersalah, tidak kalah beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan ke Mpetai Jepang. Sebelum revolusi Prancis, orang boleh dianiaya, dikoyak menjadi 4 dan ditarik dengan kuda, direndam sampai mati atau dibakar hidup-hidup. Dengan runtuhnya Bastille, maka berakhirlah semua penangkapan, pemeriksaan dan hukuman yang sewenang-wenang. Bastille adalah penjara di kota Paris, lambang kesewenang-wenangan feodalisme yang diratakan dengan tanah oleh rakyat revolusioner. Dengan hancurnya masyarakat feodalisme sampai ke akar-akarnya, maka lenyaplah bahaya yang sewaktu-waktu bisa menimpa seorang warga negara. Bab 4. Kepastian hukum. Setelah feodalisme Prancis sampai ke Undang-Undang Dasarnya runtuh oleh Revolusi Besar 1789, semua hak untuk melindungi setiap warga negara tercantum dalam buku Undang-Undang Negara. Undang-undang yang melindungi seseorang, dalam negara demokrasi, dinamakan hak demokrasi. Yang saya maksudkan pada pasal ini adalah mengenai hak seseorang yang berurusan dengan pelanggaran. Jika dikaitkan dengan istilah di atas, disebut hak negatif, hak menolak bahaya dan kesewenang-wenangan dalam penangkapan, pemeriksaan, dan pengadilan. Orang yang belum tentu salah, ataupun sudah dianggap salah, tidak boleh ditangkap semaunya oleh siapapun untuk diperas keterangannya melalui berbagai penyiksaan dan akhirnya dihukum sewenang-wenang yang melanggar peri kemanusiaan. Pada beberapa negara demokrasi seperti Inggris, Prancis dan Amerika, kepastian hak dalam cara menangkap, memeriksa, dan menilai suatu perkara seseorang yang dianggap pelanggaran tentu saja tidaklah sama. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam negara demokrasi, seorang warga negara tidak dapat ditangkap secara sewenang-wenang. Kecuali oleh orang yang diminta oleh suatu badan pemerintahan karena alasan yang dapat dibuktikan berdasarkan saksi-saksi yang disumpah dan menurut petunjuk atau dakwaan, menurut undang-undang negara yang bersangkutan, yang terlebih dahulu ditetapkan oleh suatu badan perwakilan rakyat yang sah. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan atau Vooronderzoek, terdakwa dapat menghadirkan sendiri saksi-saksi dan ahli hukum yang hendak membela perkaranya. Di sini, paksaan dan penyiksaan, yang dalam hukum Anglo-Sakson disebut metode derajat ketiga, tidak boleh digunakan sama sekali oleh mereka yang berkuasa. Selanjutnya apabila hakim berpendapat bahwa dakwaan itu beralasan menurut hukum, maka terdakwa wajib dihadirkan di muka pengadilan negara yang sah dan diberikan hak sepenuhnya untuk membela diri, menghadirkan saksi, menggunakan kuasa hukum di hadapan para ahli, pejabat, dan lembaga negara yang berwenang dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Terdakwa dihukum dengan cara yang ditentukan oleh hukum negara atau ditangguhkan, dipenjara, didenda atau diturunkan pangkatnya sesuai dengan kepastian atau lamanya penjara, jumlah denda. Semua itu wajib dilakukan setelah diperiksa dan diadili di muka umum oleh pengadilan nasional yang telah disahkan di mana terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, bila perlu dengan bantuan ahli, terhadap penuduh yang dibantu oleh ahli dan organisasi nasional. Pada era yang sewenang-wenang, warga negara suatu negara ditangkap, diselidiki, dan dihukum oleh satu badan atau satu orang. Tentu saja, seseorang yang ditangkap dihukum karena kepentingan si penuduh atau kebencian, iri hati, dan sebagainya. Penangkapan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk menghukum orang yang ditangkap. Dalam era demokrasi, keterangan penuduh dan terdakwa diperbandingkan oleh hakim menurut hukum yang berlaku. Memang banyak kemajuan yang diperoleh Revolusi Prancis dalam hal perlindungan seorang warga negara. Tetapi puncak kesempurnaan itu dimanapun juga atau di alam raya ini atau di semua cabang kehidupan tidak kita kenal, yang sempurna yang kita peroleh sekarang, besok dibatalkan oleh yang lebih sempurna. Ini pun akan dibatalkan oleh yang lebih sempurna, ad infinitum, tak putus-putusnya. Di tempat manapun juga dan di tempo apapun gerakan tesis dan pembatalan atau antitesis mendapatkan sintesis. Kita jangan kecewa karena keadaan itu. Sebaliknya kita harus gembira dan puas,
karena untuk kita dan anak cucu kita masih ada yang lebih baik dan sempurna daripada yang sebelumnya, dalam segala hal yang harus kita capai. Inilah yang dinamakan hidup gerakan perubahan dan perbaikan kekejaman alam, terus-menerus tanpa berhenti. Tesis, antitesis, dan sintesis. Perbaikan bukanlah benda kosong, mengejar perbaikan bukan pekerjaan yang sia-sia atau mengejar fatamorgana. Bukankah masyarakat yang beradab feodal pun lebih baik daripada masyarakat kayau mengayau atau buas bunuh-membunuh? Adanya tesis feodalisme tentang hak pribadi, ditentang oleh antitesis golongan ketiga dan mendapatkan sintesis borjuis seperti kita uraikan di atas, ialah hak perlindungan diri yang demokratis. Sintesis diperoleh kaum borjuis dari perjuangan melawan kaum feodal, sekarang berubah menjadi tesis, karena berhadapan dengan antitesis kaum proletar dan bangsawan berwarna yang terjajah karena tiga hal. Pertama, apakah artinya cara atau oleh siapa, atas nama siapa, alasan apa, dan instruksi mana menangkap itu. Bukankah dalam masyarakat kapitalisme lebih 55% warga negaranya berada dalam negara jajahan yang sekitar 99% penduduknya terancam krisis ekonomi, pengangguran, peperangan, paceklik, hongerudim, dan lain-lain. Bukankah 99,9% dari pelanggaran undang-undang itu berurat pada kebusukan, kebodohan, dan kemelaratan anggota masyarakat itu sendiri? Kedua, apa arti pemeriksaan pengadilan yang umum, yang dibela ahli dan diawasi oleh hakim, kalau si pesakitan itu orang miskin tak punya pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk membela diri sendiri dan tak punya uang untuk menyewa pengacara yang licin, yang bisa menghitamkan yang putih. Ketiga, pada satu pihak ahli hukum yang adil pun mempunyai kepentingan, pendidikan dan pandangan hidup secara borjuis. Pada pihak lain dalam masyarakat yang demokratis kapitalis, penjara modern lebih memberi perlindungan hidup makanan, pakaian, dan penginapan daripada masyarakat di luar penjara kepada sebagian anggota masyarakat. Sekian isi dari buku autobiografi Tan Malaka dari Penjara ke Penjara bab 3 dan bab 4. Terima kasih sudah mendengarkan dan mensupport kami. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Tunggu part selanjutnya.